itu berarti mereka tidur di dalam gua tersebut lebih dari 300 tahun lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah para pemuda yang tertidur 300 tahun di dalam gua. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala yang bernama Raja Dakyanus. Pasalnya, ia tak segan membunuh siapapun yang menolak untuk mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga ada kabar bahwa ada sekumpulan pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar oleh Raja Dakyanus. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka untuk menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakyanus pun tak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka seperti harta hingga jabatan agar mereka mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh dengan pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذَا قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanan mereka. Mereka bersembunyi di Gua Rojib yang lokasinya sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Dan di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing yang bernama Khotmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah
Ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Sebab itu Raja Daqyanus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua hingga ratusan tahun terlewati. Allah Subhanahu wa taala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua tersebut. Suatu hari ketujuh pemuda tersebut terbangun dari tidurnya. Mereka pun bertanya-tanya, "Berapa lama kita tidur di sini?" Kata salah satu pemuda tersebut, "Seharikah atau setengah hari?" Yang lainnya pun bertanya pula. Kemudian mereka mengutus di antara mereka untuk pergi ke kota untuk belanja makanan. Uang yang mereka bawa adalah uang perak yang masih berlaku di masa pemerintahan Raja Daqyanus. "Belilah makanan yang enak dan bawalah ke sini, dan berkatalah lemah lembut supaya orang lain tidak mengetahui kita berada di sini," ujar salah satu pemuda. "Jika mereka mengenal kita, raja tersebut akan memaksa kita untuk menyembah berhala lagi," jawab salah satu dari seorang pemuda. Ketika sampai di kota, ia berbelanja membeli beberapa makanan yang akan dibawa ke gua. Kemudian ia membayar dengan uang perak tadi. Tatkala penjual melihat uang tersebut, ia kaget dan salah satu ashabul kahfi tersebut dituduh menyimpan uang Raja Purba. Maka ditangkaplah pemuda itu dan dibawa ke hadapan sang raja. Setelah raja melihat uang lama tersebut, ditanyakanlah pada pemuda tersebut, "Dapat dari mana uang ini?" tanya sang raja. "Uang ini kami dapatkan dari kota ini ketika kami melarikan diri ke dalam gua lantaran kami akan dibunuh oleh Raja Daqyanus karena kami tidak mau menyembah berhala," sahut pemuda tersebut. "Di manakah gua itu?" tanya sang raja menginterogasi. "Tempatnya di sana," jawab sang pemuda. Kemudian sang raja bersama pembesar kerajaan menuju gua tersebut bersama salah satu pemuda ashabul kahfi. Dan tatkala sampai di lokasi, raja takjub dan heran karena Raja Daqyanus lebih 300 tahun lamanya telah meninggal dunia. Jadi itu berarti mereka tidur di dalam gua tersebut lebih dari 300 tahun lamanya. Dengan kejadian ini menjadi pelajaran dan keterangan dengan nyata bagi raja dan pembesarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa dalam segala hal, termasuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Setelah itu pemuda ashabul kahfi mengucapkan selamat tinggal kepada raja. Lalu mereka kembali ke tempat tidurnya masing-masing di dalam gua tersebut. Ketika itu Allah mewafatkan mereka semua. Maka dengan hati yang haru sang raja menyelenggarakan salat jenazah atas mereka. Bahkan sang raja membuat masjid di dekat pintu gua sebagai peringatan sejarah bagi pemuda tersebut, serta namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi salah satu surah yang dinamakan surah Al-Kahfi. Demikian kisah dari para pemuda yang tertidur di dalam gua selama 300 tahun. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah serta pelajaran dan keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.